Halo semuanya, hari ini saya akan memaparkan laporan audit arsitektur dan organisasi komputer pada sistem pelayanan administrasi di Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang. Sebagai institusi besar, UNSAP memerlukan sistem administrasi yang andal untuk melayani ribuan sivitas akademika. Bagian administrasi ini merupakan titik sentral pengelolaan data mahasiswa dan keuangan yang menuntut performa multitasking tinggi. Tujuan utama audit ini adalah mengevaluasi apakah arsitektur yang digunakan saat ini sudah optimal atau justru terdapat hambatan bottleneck. Audit ini memiliki batasan yang jelas, yaitu berfokus pada aspek hardware dan interaksi sistem operasi pada PC all-in-one milik yayasan. Kami mengidentifikasi spesifikasi teknis, menganalisis implementasi siklus instruksi, dan memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi berdasarkan data yang diperoleh melalui pengecekan sistem dan estimasi visual. Perangkat yang diaudit berlokasi di Jalan Anggrek, Situ No. 19 yang berfungsi utama untuk pengelolaan database pendaftaran, arsip digital, dan pembayaran. Dari sisi teknis, perangkat ini menggunakan CPU Intel Core i3 Gen 10, kemudian memorinya RAM 4GB DDR4, penyimpanannya HDD mekanik 1 TB. Sistem beroperasi pada Windows 10 64 bit di lingkungan suhu terkontrol 25-28 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan, alur data dimulai dari input keyboard ke buffer I atau O, lalu modul input atau output mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU kemudian mengolah data tersebut sebelum akhirnya ditampilkan ke monitor atau dicetak sebagai kwitansi. Kami menyimpulkan sistem menggunakan teknik interrupt-driven input atau output, di mana CPU tidak perlu menggunakan perangkat secara terus-menerus polling, sehingga respon terasa instan saat input dan input data dilakukan. Meskipun menggunakan teknik interupsi, terdapat keluhan kinerja yang signifikan. Sistem mengalami lag parah saat membuka aplikasi database bersamaan dengan pemindaian berkas. Selain itu, waktu booting sangat lama, mencapai rata-rata 2 menit. Setelah dianalisis, kami menemukan titik hambatan bottleneck utama, yaitu CPU masih optimal dan jarang mencapai batasan beban 100%. Kedua, memori RAM 4GB sering penuh, memakai sistem dalam melakukan pegging ke hard disk. 3. Penyimpanan penggunaan HDD mekanik saat memperlambat akses data secara keseluruhan. Kesimpulannya, spesifikasi ini sudah under spec untuk kebutuhan administrasi modern. Sebagai solusi, kami menyarankan beberapa langkah perbaikan. Jangka pendek, segera upgrade RAM menjadi 8GB dan migrasi penyimpanan dari HDD ke SSD minimal 256GB. Untuk jangka panjangnya, pengadaan unit cadangan untuk mencegah antrean saat jam sibuk. Untuk pemeliharaannya, pembersihan temporary files secara rutin setiap minggu. Demikian pemaparan hasil audit ini. Rekomendasi ini disusun berpedoman pada teori hierarki memori dan input atau output dari Stellings dan Tannenbaum. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Terima kasih.